Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya bagi kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan KM Wahyu dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Silahkan dilihat teman sebangkunya apakah ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Rianti. Rianti kenapa tidak hadir? Oh, Rianti sakit. Baik, kalau begitu kita doakan ya, semoga Rianti lekas sembuh. Jangan lupa nanti kalian beritahu Rianti materi pelajaran apa yang hari ini disampaikan, dan jangan lupa beritahu tugas yang akan dikerjakan untuk minggu depan ya. Baik. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Radit? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Nah, sekarang siapa yang tahu apa pengertian dari teks berita? Ayo acungkan tangannya, nanti akan Ibu beri poin ya. Iya, silahkan Fadila. Nah, iya betul sekali Fadila. Teks berita merupakan teks yang berisi laporan peristiwa dan pendapat yang aktual dan menarik. Berita dapat disajikan dalam bentuk surat kabar, siaran televisi, maupun media online. Nah, berita yang disajikan harus berdasarkan fakta, data, dan alasan yang dapat meyakinkan orang lain. Nah, lalu siapa yang masih ingat apa saja unsur-unsur yang ada di dalam teks berita? Iya, Roni? Iya, betul sekali Roni. Unsur-unsur yang ada di dalam berita ada 6, yaitu 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan dicapai hari ini ya, yaitu KD 3.2, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca atau didengar. Ada yang sudah membaca terkait materi tersebut di rumah? Ya, Roni, silahkan coba sebutkan apa saja struktur dari teks berita. Iya, betul sekali Roni. Struktur teks berita itu ada 3, yaitu kepala berita atau bagian pembuka, lalu ada tubuh berita atau bagian peristiwa, dan yang ketiga ada ekor berita atau bagian penutup. Nah, sebelum kita pahami lebih jauh tentang materi tersebut, kita harus tahu dulu apa saja tujuan dan manfaat atau fungsi dari kita mempelajari teks berita ini. Tujuan pembelajaran yaitu agar siswa mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca atau didengar sesuai dengan peristiwa fenomenal yang sedang terjadi secara terampil dan tepat. Kemudian, fungsi sosial dan manfaat dari kita mempelajari teks berita yaitu untuk membantu peserta didik dalam memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih luas serta terampil berpikir kritis dan dapat menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata yang tidak terlepas dari kehadiran teks. Selain itu, dengan mempelajari teks berita dapat menambah wawasan kita mengenai berita apa yang sedang terjadi dan bagaimana solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari apa saja dan bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis teks berita. Nanti kalian bisa mempresentasikan hasil analisis kalian di depan kelas, lalu ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, setelah itu, di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, Ibu sudah menyiapkan contoh teks berita yang berjudul Kurang Kompak Membasmi Pandemi. Sampai belakang kelihatan tidak teksnya? Kelihatan, baik.
Nah, dari teks tersebut, adakah yang mau menunjukkan bagian mana saja yang termasuk ke dalam struktur teks berita? Ayo nanti Ibu beri poin ya. Nah, iya betul sekali Fajar. Kepala berita atau bagian pembuka ada di bagian paragraf pertama dari kata kita sudah seharusnya hingga memperlemah ekonomi. Alasannya? Nah, iya betul sekali alasannya, yaitu karena pada bagian paragraf pertama berisi penjelasan singkat mengenai inti informasi atau peristiwa yang akan diberitakan, yaitu tentang kurang kompaknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Paragraf kedua, siapa yang ingin berpendapat? Iya, Ratna. Iya, betul sekali Ratna. Paragraf kedua sampai paragraf keenam itu merupakan bagian dari tubuh berita atau bagian peristiwa. Alasannya? Ya, betul sekali alasannya. Karena pada paragraf 2 dan paragraf 6 berisi urutan rangkaian peristiwa atau kejadian secara faktual dan aktual. Seperti apa penyebab dari permasalahan itu terjadi, apa tanggapan dari orang penting seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, lalu apa akibat dari adanya permasalahan tersebut. Nah, lalu ada yang mau berpendapat, bagian mana yang termasuk ke dalam ekor berita? Nah, iya betul sekali Ajeng. Paragraf ke-7 sampai paragraf ke-8 itu merupakan bagian ekor berita atau bagian penutup. Alasannya? Nah, iya betul sekali alasannya, karena pada bagian tersebut merupakan bagian akhir dari teks berita yang berisi kesimpulan singkat mengenai permasalahan yang sedang diberitakan. Nah, selanjutnya ada yang tahu kaidah kebahasaan teks berita ada berapa? Iya, Ramdan. Iya, betul sekali. Kaidah kebahasaan dari teks berita itu ada 6. Apa saja? Nah, iya, betul sekali. Ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Jadi ada 6 ya unsur kebahasaan dari teks berita. Nah, setelah kalian sudah mengetahui kaidah kebahasaan teks berita, sekarang ada yang mau berpendapat mengenai bagian mana yang termasuk kata keterangan waktu. Coba ada yang tahu di teks tersebut bagian mana yang termasuk ke dalam kata keterangan waktu? Nah, iya Ratno. Iya, betul sekali. Kata keterangan waktu ada di paragraf kedua, yaitu 14 September 2020. Terus, tempatnya ada di mana? Nah, iya betul sekali. Tempatnya ada di Jakarta, di Indonesia. Baik, Retno sudah paham berarti ya? Ada yang mau berpendapat mengenai bagian mana yang termasuk ke dalam kalimat langsung? Nah, iya betul sekali Putri. Kalimat langsung ada di paragraf kedua yang ditandai dengan tanda petik ganda. Nah, kata keterangan penyertanya apa? Nah, iya betul sekali. Kata keterangan penyertanya yaitu tutur Anies Baswedan. Nah, kata tutur ini merupakan kata keterangan penyerta. Baik, berarti Putri sudah paham juga ya mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Baik anak-anak, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terkait materi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita? Ayo, ada yang belum paham? Baik, berarti paham semua ya. Berarti kalian sudah memahami mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, selanjutnya kita akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Nah, kelompoknya sudah terbentuk ya. Sekarang Ibu akan membagikan teks berita yang berjudul KPAI minta pemerintah perhatikan kesiapan pembukaan sekolah. Nah, ini di estafet saja ya. Nah, masing-masing kelompok menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks tersebut. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas tersebut? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, selamat mengerjakan. Nah, baiklah anak-anak, sudah selesai semua? Baik, kalau begitu siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya?
Oh iya, begini ya teknisnya. Satu kelompok presentasi ke depan, lalu kelompok lain menanggapi hasil kerja kelompok tersebut. Apakah ada pernyataan yang salah ataukah ada pernyataan yang tidak tepat? Nanti bisa kalian sampaikan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, apakah ada yang berbeda dengan hasil temuan kelompok 2? Ada yang berbeda, apa yang berbedanya? Kata kerja mental. Yang mana? Memperhatikan tidak termasuk ke dalam kata kerja mental. Ya, betul sekali. Memperhatikan itu tidak termasuk ke dalam kata kerja mental. Coba diingat-ingat lagi kata kerja mental itu apa pengertiannya. Ya, betul sekali. Kata kerja mental itu kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. Berarti memperhatikan itu tidak termasuk ke dalam kata kerja mental. Yang termasuk ke dalam kata kerja mental itu seperti menilai, beranalogi, berasumsi, membayangkan, itu termasuk ke dalam kata kerja mental. Sehingga kata memperhatikan ini tidak termasuk ke dalam kata kerja mental ya Riko. Tidak apa-apa ya, namanya juga sedang belajar. Dengan kelompok kamu mengemukakan pendapat di depan saja sudah bagus sekali. Bagaimana kelompok lain, ada yang berbeda dengan kelompok 2? Tidak ada, berarti sudah sama semua ya. Nah, berarti kalian sudah paham ya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Baik, jadi analisis yang sudah dikemukakan oleh kelompok 2 itu betul ya, hanya saja pada kata kerja mental itu, kata memperhatikan itu tidak termasuk ke dalam kata kerja mental ya. Jadi, hanya kata menilai saja yang termasuk ke dalam kata kerja mental. Nah, struktur yang dikemukakan oleh kelompok Riko itu sudah betul ya. Kepala berita ada di bagian paragraf pertama. Betul sekali. Hal ini dikarenakan pada bagian tersebut berisi informasi mengenai kesiapan pembukaan sekolah. Paragraf kedua sampai paragraf ke-11 itu termasuk ke dalam bagian tubuh berita yang menjelaskan peristiwa mengenai banyak sekolah yang masih belum siap dari segi fasilitas untuk menjalankan protokol kesehatan sehingga mengancam kesehatan siswa. Paragraf ke-12 itu termasuk ke dalam bagian ekor berita atau bagian penutup yang berisi simpulan singkat dari berita tersebut. Diharapkan Kemendikbud dan pemerintah terkait untuk mempersiapkan lebih lanjut dan menunda adanya pembukaan sekolah hingga sekolah tersebut benar-benar siap untuk menjalankan protokol kesehatan sehingga dapat melindungi anak-anak dari bahaya virus corona. Nah, untuk unsur kebahasaan yang sudah dikemukakan oleh kelompok 2 sudah betul ya. Bahasa baku itu ada infrastruktur, wastafel, protokol kesehatan, pendidikan, pandemi. Lalu kalimat langsung di dalam teks berita tersebut juga banyak ya, dengan indikasi keterangan penyerta, yaitu kata ucap, jelas, dan tegas. Lalu ada konjungsi bahwa. Nah, konjungsi bahwa di dalam teks berita tersebut juga ada banyak, ada sekitar 5 kalimat. Lalu ada konjungsi temporal dan kronologis, yaitu ada kata sebelum. Lalu kata keterangan waktu, yaitu ada 29 Agustus 2020 dan KPAI Pusat Jakarta, itu tempatnya atau lokasinya. Lalu untuk kata kerja mental ada kata menilai. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Baik, nah alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Nah, bagaimana, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran untuk hari ini? Iya Dinda? Iya betul sekali Dinda, ada yang ingin menambahkan dari pendapat Dinda? Iya Rama? Iya silahkan. Nah, iya betul sekali yang disampaikan oleh Dinda dan Rama. Struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama bagian kepala berita yang berisi bagian pembuka. Lalu yang kedua ada bagian tubuh berita yang berisi bagian peristiwa. Lalu yang ketiga ada bagian ekor berita yang berisi bagian penutup. Lalu unsur kebahasaannya ada 6, yaitu bahasa baku,
kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, kata keterangan waktu, dan kata kerja mental. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin menginformasikan terkait penugasan yang harus dikumpulkan untuk minggu depan. Tugasnya yaitu kalian harus mencari teks berita, baik itu di televisi, di koran, di media online, dimanapun. Kemudian kalian identifikasi struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk pengerjaannya, Ibu sudah siapkan LKPD-nya. Nanti kalian bisa langsung mengisinya di dalam tabel yang sudah disediakan. Bagaimana? Apakah paham dengan tugasnya? Iya, Ratna? Ya, tugasnya betul sekali individu ya tugasnya. Dan dikumpulkan minggu depan. Baik, sudah paham semuanya? Baik, kalau begitu. Oh iya, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai memproduksi teks berita. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan.